أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa kullu bid'atin dhalalah fa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah, dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu melakukan amal kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dan nikmat kalau seandainya kita syukuri akan mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena ternyata banyak orang yang hidup di dunia, dia berusaha mencari kebahagiaan. Ada di antara orang yang menganggap kebahagiaan itu ada pada hartanya. Ada juga yang menganggap kebahagiaan itu ada pada jabatan dan kedudukan kekuasaannya. Ada juga yang menganggap kebahagiaan itu ada ketika dia meninggalkan kewajiban, memenuhi syahwatnya, kemudian bermain-main berleha-leha. Dia hanya menganggap kebahagiaan itu hanya ada pada perkara-perkara duniawi saja. Padahal kalau seandainya kita melihat ternyata banyak orang yang kekuasaannya tinggi, bahkan mungkin saking tingginya dia mengaku dengan kekuasaannya mengatakan bahwasanya dia Tuhan, sebagaimana kasusnya yang terjadi pada siapa? Firaun. Dia sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang maha tinggi. Kenapa demikian? Saking dia merasa dengan kekuasaan dan jabatannya itu dia bisa memiliki segalanya, kemudian mendapatkan kebahagiaan duniawi. Tapi ternyata apa? Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala fa'akhadnahu, kemudian kami siksa mereka. Ya, dan siapa? Dan keluarga-keluarganya yang mengikuti mereka, kemudian bala tentaranya yang mengikuti mereka. Maka dari itu kalau seandainya kita merasa kebahagiaan itu ada pada apa? Harta dan jabatan, maka sesungguhnya tidak. Kalau seandainya kita mengaku dan merasa kebahagiaan yang kita cari ada pada harta, ternyata apa? Ternyata Qarun jauh lebih kaya daripada kita. Bahkan saking kayanya hartanya sekarang masih dicari-cari oleh semua manusia. Ya, harta Qarun ya masih dicari-cari sampai sekarang. Tapi nyatanya apa? Tapi nyatanya kebahagiaan itu bukan ada pada harta. Kalaulah seandainya Allah jadikan ternyata kebahagiaan itu ada pada harta, maka kasihan yang dia tidak berharta. Berarti menandakan Allah tidak adil. Kenapa? Karena yang diberikan kebahagiaan hanya orang kaya. Tapi karena Allah memiliki sifat adil, ternyata yang bahagia itu bukan hanya orang kaya. Bahkan kita dapati orang kaya ternyata lebih banyak stresnya daripada orang miskin. Lebih banyak pikirannya, lebih banyak memikirkan perkara-perkara dunianya. Tapi orang miskin adem-adem aja. Ya kan? Makanya ada pepatah mengatakan kalau orang kaya uangnya sampai diberangkasin, rumahnya sampai ditunggu oleh satpam, bahkan yang jaganya 1-2. Tapi orang miskin tidak merasa tidak merasa khawatir terhadap hartanya. Boga bea saliter ge teu kudu ditungguan aman sabodo dek sanu hayang. Paling ge kotok gitu ya. Jadi tenang, tidurnya pun nyenyak, enggak khawatir. Maka dari itu kebahagiaan ternyata ada ketika kita melaksanakan kewajiban kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, Allah akan datangkan kebahagiaan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man amila sholihan min dzakarin aw untha
wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh dan dia dari kalangan laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Kalau baik menurut Allah, insya Allah keberkahan banyak di dalamnya. Karena kalau Allah sudah mengatakan baik, Allah berkahi hidupnya. Tidak harus dengan harta, tidak harus dengan jabatan. Boleh jadi dengan harta yang sedikit kita merasa cukup. Itulah kenikmatan dan kebahagiaan hakiki. Maka dari itu kaum muslimin kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita masih mampu melaksanakan ketaatan yang Allah perintahkan untuk kita. Sehingga itu bagian daripada cara kita mendapatkan kebahagiaan. Ingat, cara mendapatkan kebahagiaan yang hakiki yaitu dengan cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Kemudian kita mendekat dengan segala apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itulah cara untuk kita memperoleh kebahagiaan. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah dan muslimah, insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tafsir surah Al-Zalzalah. Tafsir surat Al-Zalzalah. Ada berapa surat Al-Zalzalah? Ada berapa? Ada seberapa? 11. 11 apa 10? Pak Herman? Hafal nggak? Al-Zalzalah, idajul, kurang mah. Al-Zalzalah, idajul, zul. Al-Zalzalah ada berapa ayatnya? 10 apa 11? 10. Ya, apa 11? Taib. Ada 11. Ada 8 ayatnya. Surat Al-Zalzalah ada berapa? 8 ayat. Masya Allah, ternyata kandungan di dalam surat Al-Zalzalah insya Allah kita akan bahas satu persatu. Ya, secara ringkasnya yang dibahas di dalam surat Al-Zalzalah itu menjelaskan tentang apa? Terjadinya hari kiamat dan bumi bergoncang. Kalau menurut kita bergoncang itu apa? Gempa. Kalau gempa mah biasa. Lini. Ya, lini juga biasa. Kalau lini mah mungkin gini doang gerak. Tapi kalau gempa sampai menghancurkan bangunan, bahkan mungkin ada tanah yang tadinya di atas jadi ke bawah, yang bawah jadi ke atas. Ya. Tapi kalau zilzal, ya, itu lebih dahsyat lagi. Di dalam surat Al-Zalzalah disebutkan hancur sehancur-hancurnya bumi ini. Makanya disebutkan nanti di dalam surat Al-Zalzalah ternyata ada kaitannya antara surat Al-Zalzalah dan surat sebelumnya. Apa surat sebelumnya? Surat Al-Bayyinah. Apa surat Al-Bayyinah? Surat Al-Bayyinah itu apa? Artinya, surat Al-Bayyinah itu apa? Lam yakunil. Ya, kita mah taunya lam yakunil, depannya saja. Kaitannya apa? Ternyata ikatan atau hubungan antara surat Al-Zalzalah dengan surat Al-Bayyinah. Kalau surat Al-Bayyinah menjelaskan tentang golongan-golongan atau orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah atau orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk. Ya, tapi kalau surat Al-Zalzalah itu berkaitan tentang nanti keadaan manusia dibangkitkan juga pada hari kiamat. Ya, di samping hancur muka bumi ini, ternyata apa? Surat Al-Zalzalah menjelaskan tentang apa? Bahwasanya manusia nanti dibangkitkan oleh Allah berkelompok-kelompok. Ada kelompok yang baik, ada kelompok yang buruk. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan annahu sami'an nabiy yaqra fis subh idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nabi pernah membaca surat Al-Zalzalah ini ketika waktu subuh. Kemudian apa? Kemudian ya, di dalam riwayatnya Nabi SAW ketika membaca surat ini ternyata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan dan menangis. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, ma yubkik?" Wahai Abu Bakar, apa yang membuat menangis? Kenapa kata Abu Bakar? Qala abqatsni hadhihi surah. Ya Rasulullah, aku dibuat menangis oleh surat ini, yaitu surat Al-Zalzalah, surat Idzajul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan apa? Lau annakum la tukhti'una wa la tuznibuna la khalaqallahu min ba'dikum ummatan yuznibun. Kalau seandainya kalian ya tidak melakukan dosa, tidak melakukan kesalahan, maka pasti Allah akan ganti dengan umat-umat yang lain. Ya, kemudian mereka melakukan dosa, kemudian bertobat kepada Allah dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka.
Maksudnya apa? Ternyata Abu Bakar dibuat menangis disebabkan karena surat ini takut. Karena bumi akan dihancurkan oleh Allah. Kemudian kalau sudah hancur berarti nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ayat surat ini, Abu Bakar menangis. Kenapa? Karena kami banyak dosa, apa yang kami persiapkan? Kemudian kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan, ya, kemudian apa? Maka Allah tidak perlu memberikan ampunan bagi kalian. Allah akan ganti kalian dengan umat-umat yang melakukan kesalahan dan berbuat dosa, kemudian Allah ampuni dia. Berarti menandakan kalau kita melakukan dosa, Allah senang. Kenapa? Senangnya dengan taubat kita. Karena kalau seorang tidak melakukan kesalahan, kapan dia bertaubat? Ya, karena Allah sangat senang melihat taubatnya seorang hamba. Maka dari itu di sini ada faedahnya ketika kita berbuat dosa, ternyata Allah Maha Pengampun. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah maafkan segala kesalahan kita. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa bacaannya? Ya, ayat yang pertama, idza zilatil ardu zilzalaha. Apa artinya? Tahu? Tidak tahu. Idza zulzilat. Kalau seandainya atau apabila Allah Subhanahu wa taala atau bumi digoncangkan oleh Allah dengan goncangan ardu zilzalaha. Kalau seandainya atau apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Makanya goncangannya bukan hanya lini, bukan hanya gempa bumi yang terjadi mungkin di tempat-tempat atau di negara kita. Ada di di Lombok, ada di Garut, ya Garut mana? Garut samping Cianjur. Ada di mana lagi? Dulu di Padang. Di mana lagi? Palu. Ya. Di Sumur pernah Sumur mas tsunami. Jadi kalau seandainya cuman berapa 7 berapa? 7,5 ya. Paling hanya segitu ya. Tapi Masya Allah menghancurkan bangunan. Bahkan sampai ada kampung yang tidak terlihat kembali. Kenapa? Saking dahsyatnya itu gerakan bumi. Kemudian kampung sampai hilang. Itu masih ringan. Tapi kalau sudah datang nanti pada hari kiamat, terutama ketika digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, bahkan kata para ulama goncangannya pun bukan hanya sekedar goncangan biasa. Kata para ulama tafsir dia mengatakan hurrikat bi'unfin, yaitu digoncangkan dengan keras sampai guncangannya itu atau gempanya terjadi pada hari kiamat kelak nanti. Itu Itu seperti satu dengan yang lainnya tanah itu berpantulan, jedar. Hancur semuanya. Ya. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas ittaqur rabbakum, wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabbmu. Takutlah atau bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya kalau sudah bumi bergoncang, ya, maka goncangannya itu dahsyat sekali. Bahkan sampai dahsyatnya kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdiatin amma arda'at. Sampai saking kerasnya, maka nanti kalian akan melihat semua perempuan yang sedang menyusui itu akan melepaskan anak-anak yang disusuinya. Bahkan kata Allah, wa tadha kullu dzati hamlin hamlaha. Orang yang sedang hamil pun akan menggugurkan hamilnya. Saking goncangannya itu dahsyat. Jadi kita tidak bisa bergerak dengan bebas. Goyang-goyang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa taron nasu sukara. Kita melihat manusia itu seolah-olah sedang sempoyongan, sedang sukara. Sukara itu kalau bukan sukara ya. Ya, sukara. Sedang mabuk. Seolah-olah seperti mabuk. Gimana sih orang mabuk jalannya sempoyongan, nggak stabil. Jadi orang yang merasakan goncangan yang dahsyat itu gimana? Kalau di bangunan kita goyang-goyang, nggak bisa bergerak dengan bebas. Jatuh ke sana, jatuh ke sini, sampai orang yang hamil pun menggugurkan kehamilannya. Orang yang sedang menyusui pun sampai dilepaskan susuannya. Kenapa? Karena dahsyatnya pada saat itu bumi digoncangkan. Kalau terjadi gempa
paling hanya di tempat, beberapa tempat saja. Tapi kalau sudah goncangkan dengan goncangan yang dahsyat, maka seluruh muka bumi ini akan hancur. Bukan hanya di Kamasan, tapi seluruh negeri dari timur sampai barat itu akan merasakan goncangannya kalau sudah datang hari goncangan itu al-zalzalah. Maka kita berlindung semoga tidak mendapatkan hari demikian. Ya, amin. Kemudian terjadi goncangan bumi itu disebutkan juga nanti di dalam surat-surat yang lain seperti idzas sama'un fatarat. Ternyata goncangannya itu nanti dibarengi dengan apa? Dengan langit yang terbelah. Kemudian idzas sama'un syaqqat. Udah terbelah, meleleh lagi. Jadi meleleh dan terbelah. Kemudian ada lagi idzas syamsu kuwirat. Kemudian apabila matahari dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berjatuhan. Bagaimana nanti kita kalau seandainya merasakan hari demikian? Makanya kalau seandainya kita ingin merasakan atau ingin membayangkan bagaimana terjadinya hari kiamat, maka bacalah surat Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq apa? Al-Insyirah. Surat idzas syamsu kuwirat itu apa? At-Takwir. At-Takwir idzas syamsu kuwirat. At-Takwir. Baca itu. Kemudian baca juga surat Al-Infitar idzas sama'un fatarat, idzas sama'un syaqqat. Baca itu juga. Baca artinya seolah-olah kita merasakan terjadinya hari kiamat. Maka saking besarnya itu kejadian hari kiamat. Kemudian Allah juga mengatakan tentang hari kiamat kalau sudah terjadi goncangan yang keras. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira dia tidak bergerak, tapi ternyata dia berjalan ke sana kemari. Gunung-gunung bergerak yang tadinya mungkin kita anggap biasa, ternyata dia bergerak. Ya, pergerakannya tidak tahu mungkin bergerak seperti ini atau mungkin bergeraknya hancur. Kemudian Allah juga mengatakan wabussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbathah. Ketika gunung-gunung dihancurkan dan dengan sehancur-hancurnya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Gunung saja sampai jadi debu. Kenapa? Karena memang gunung itu awalnya dari hanya dari pasir-pasir atau dari batu-batu kecil, kemudian terkumpul, kemudian jadi gunung. Makanya kata para ulama, ya, hati-hati dengan dosa kecil. Karena sesungguhnya gunung pun awalnya dari batu-batu kecil yang terkumpul kemudian jadi gunung. Ya. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kejadian hari kiamat yang luar biasa sekali. Bahkan Allah juga menyebutkan wa idzal ardu muddat. Ketika bumi itu diratakan, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Jadi tidak ada jurang, tidak ada lagi gunung. Jadi rata semuanya. Ya, saking dahsyatnya itu kejadian hari kiamat ketika digoncangkan muka bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nanti mengatakan dalam Al-Qur'an, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Nanti bumi itu diganti dengan bumi yang lain, dan itu nanti terjadi pada hari kebangkitan atau di padang mahsyar. Bumi yang kita tinggali itu akan dihancurkan oleh Allah, diganti dengan bumi yang selanjutnya, yaitu padang mahsyar. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengatakan wa alqat ma fiha wa takhallat. Bumi itu sudah melepaskan semua yang ada di perutnya. Apa yang ada di isinya sudah dihilangkan oleh bumi, dikeluarkan oleh bumi. Jadi itulah ayat yang pertama menjelaskan kepada kita tentang kejadian kehancuran bumi dengan cara Allah menggoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, tidak lagi gempa, tidak lagi lini, tapi goncangan yang dahsyat sampai menghancurkan bumi. Ayat yang kedua, apa ayat yang kedua? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Artinya apa? Dan bumi, ya, setelah itu akan mengeluarkan beban-beban yang ada di perutnya atau akan mengeluarkan isi perutnya. Apa saja kata para ulama? Ya, Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan Imam As-Sa'di mengatakan, ya, para salafus soleh terdahulu mengatakan ketika Allah mengeluarkan seluruh apa yang ada di perut bumi, yang pertama bumi akan mengeluarkan isi perutnya berupa mayat-mayat yang
dikubur sejak Nabi Adam sampai hari terakhir ada yang meninggal. Siapa yang terakhir meninggal? Itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau akan dikeluarkan oleh bumi, mengeluarkan isi perutnya. Ya, tafsir yang kedua kata para ulama, ada juga yang mengatakan di antara ulama tafsir bahwasanya ketika bumi mengeluarkan isinya, yaitu yang dimaksud bumi mengeluarkan isi perutnya berupa benda-benda berharga seperti emas, perak, tambang. Kan emas itu ditambang ya, sampai membuat terowongan, sampai membuat galian. Maka nanti bumi itu akan mengeluarkan benda-benda yang berharga seperti emas, perak, dan mungkin harta-harta yang tersembunyi dari sejak Nabi Adam sampai sampai masa sekarang atau masa nanti kiamat itu. Dikeluarkan oleh bumi itu. Akan tetapi ketika dikeluarkan tidak akan bermanfaat itu semuanya. Tidak akan bermanfaat. Makanya di dalam riwayat nanti kalau datang alamat hari kiamat ya, atau tanda hari kiamat itu datang, harta tidak lagi berharga. Sodakoh tidak lagi diterima. Orang kaya semua sampai nggak nerima sodakoh. Teh nek sodakoh ya hampura. Ya, saya mau terima sodakoh, orang kaya. Ya, ka nek sodakoh ya hampura. Sugih orang mah bukan mustahik menerima sodakoh. Ya, jadi tidak akan ada yang menerima nanti sodakoh pada hari kiamat. Kenapa? Saking tidak bermanfaatnya. Kalau sudah datang tanda hari kiamat, maka sodakoh sudah tidak diterima. Ya, tidak akan bermanfaat lagi. Apa yang bermanfaat nanti kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta tidak lagi bermanfaat, anak-anak tidak lagi bermanfaat, orang tua tidak lagi bermanfaat untuk anaknya. Ya, yang bermanfaat yaitu ketika orang datang dengan hati yang bersih. Maka ketika mengeluarkan isi perut bumi, ya, yang pertama mayat-mayat yang dikuburkan mulai dari Nabi Adam sampai yang terakhir dikuburkan. Yang kedua mengeluarkan apa? Mengeluarkan harta-harta atau barang-barang yang berharga seperti emas, perak dan harta-harta yang lainnya. Itu tafsir ayat yang kedua dari surat Al-Zalzalah. Yang ketiga, wa qala al-insanu ma laha. Wa qala al-insanu ma laha. Manusia nanti akan bertanya-tanya. Manusia akan bertanya apa yang terjadi dengan bumi kita. Sekarang saja kan sudah banyak yang bertanya-tanya. Gempa di satu tempat ya, yang kita tidak merasakannya, kita bertanya-tanya, dunia sudah tua kayaknya ini. Ada apa dengan dunia ini? Ya, itu belum terjadi seluruh muka bumi, hanya di satu tempat saja. Itu kita sudah bertanya-tanya. Ya, bahkan berita sudah ke seluruh dunia. Terjadi kehancuran atau terjadi hilangnya kampung di Indonesia, itu sampai kemana? Itu sampai ke Eropa, sampai ke Amerika. Terjadi tsunami di Indonesia, itu beritanya sudah sampai ke Belanda. Jadi kenapa manusia akan bertanya-tanya pada saat itu? Jangankan pada saat terjadinya hari kiamat. Ketika terjadi gempa kecil saja yang mungkin tidak menghancurkan seluruh Indonesia, itu Masya Allah beritanya luar biasa. Bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Ya kan? Ada ucapan demikian. Bumi sedang tidak baik-baik saja. Bumi kita sudah tua. Ada apa dengan bumi kita? Ya, jadi banyak yang bertanya-tanya. Bahkan nanti orang yang sudah meninggal pun ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, qala ya wailana man ba'atsana mimmar qadina. Ya, celakalah kata orang kafir ini. Celakalah kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu kuburan? Karena memang sudah terjadi hari kiamat. Manusia bertanya-tanya semuanya. Ya. Kemudian hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan benar utusan-utusan Allah bahwasanya nanti akan ada hari kebangkitan. Bumi akan hancur, kalian akan dibangkitkan. Karena memang mereka orang-orang kafir itu tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Masa kita sudah meninggal ya akan dibangkitkan? Ya. Masa kita kalau sudah meninggal akan dibangkitkan? Enggak mungkin. Apalagi sudah menjadi tulang belulang. Sudah jadi tanah. Enggak mungkin kita akan dibangkitkan. Maka manusia akan kaget pada saat itu. Kenapa? Karena perubahan bumi yang tadinya indah, bagus, hijau. Tapi ternyata berubah drastis begitu saja. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, la tara fiha iwajan wala amta. Ketika bumi itu sudah digoncangkan dan hancur,
kalian akan melihat bumi tidak lagi sama. Yang tadinya ada yang tinggi, ada yang bawah. Yang tadinya seperti ini, ada gunung-gunung, ada lembah-lembah. Maka semuanya akan rata, hancur semuanya. Kalian melihat gedung-gedung yang mencakar langit itu nanti akan rata. Kalian melihat air itu pun akan rata. Jadi bumi itu sudah tidak lagi seperti yang kita lihat indahnya seperti sekarang. Kalau sudah terjadi hari kiamat dan bumi digoncangkan. Kemudian ayat yang selanjutnya apa? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Masya Allah. Ternyata pada hari itu bumi akan menceritakan semua berita yang terjadi pada dirinya. Ada dua ulama tafsir mengatakan, ya, jadi bumi nanti akan menyebutkan apa saja yang terjadi pada dirinya. Apa yang dilakukan oleh manusia. Tafsir yang pertama kata para ulama, bumi menyampaikan beritanya bahwa Allah memerintahkan untuk menggoncangkan. Jadi bumi mengatakan, aku disuruh Allah untuk menggoncangkan diriku sendiri. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, bahwasanya bumi akan menjadi saksi pada hari kiamat itu. Nanti siapa yang melakukan amal kebaikan, siapa yang melakukan amal keburukan di atasnya. Makanya apa saja yang kita lakukan di muka bumi ini akan jadi saksi di hadapan Allah. Makanya ada sebuah pendapat ulama, kalau seandainya kita melaksanakan sholat, maka sholatlah kalau setelah sholat wajib, sholat sunnah di tempat yang lain. Apa salah satu di antara faidahnya? Supaya tempat yang kita sholati, bumi yang kita sholati itu menjadi saksi. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, nanti bumi itu akan mengatakan, ya, di dalam hadis Nabi SAW, ya, dia akan mengatakan, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala dhahriha an taqul. Kemudian dia akan menjadi saksi bumi ini di hadapan Allah dan dia akan mengatakan, amila kada wa kada yarmu kada wa kada. Ya, wahai Allah, sesungguhnya hamba-Mu melakukan ini dan itu di atasku. Kemudian kata bumi apa? Fahadhi akhbaruha, maka itulah yang diberitahukan oleh bumi. Jadi bumi itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, tuh si fulan melakukan ini dan itu di atasku. Abduka ya Allah, kata bumi, ya wahai Allah, hamba-Mu maksiat di atasku. Makanya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, tafsirnya pada hari itu bumi akan mengatakan apa yang dilakukan oleh makhluk yang ada di atasnya dari kebaikan dan keburukan. Nanti akan menjadi saksi itu. Apa kemaksiatan kita yang kita lakukan? Sekecil apapun itu akan disaksikan oleh bumi. Akan disaksikan. Kita pernah memukul orang misalkan di salah satu tempat, itu nanti akan jadi saksi. Kita misalkan melakukan kemaksiatan, melakukan perzinahan, melakukan pencurian, melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, itu nanti akan jadi saksi di hadapan Allah. Bumi akan bersaksi, Allah si fulan melakukan maksiat di tempatmu, di atas bumi, di tempat ini. Makanya kalau seandainya kita mau melakukan kebaikan, ya, lakukanlah kebaikan di tempat ini, di tempat ini, di tempat ini. Dan tempat yang kita saat ini duduki itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, si fulan duduk di majelis ilmu untuk mengaji. Jadi majelis mana yang kita duduki untuk menuntut ilmu supaya mendekatkan diri kita kepada Allah, kemudian meninggalkan maksiat kepada Allah, maka itu nanti akan jadi saksi kebaikan di hadapan Allah. Tempat mana saja yang kita pakai duduk untuk maksiat, kemudian berbuat zalim, tolong menolong dalam keburukan, maka nanti bumi itu akan bersaksi keburukan terhadap kita. Bahkan bukan hanya bumi saja yang akan menjadi saksi. Tubuh kita pun nanti akan menjadi saksi. Lisan kita nanti akan menjadi saksi. Kulit kita akan menjadi saksi. Makanya Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ternyata lisan ditutup oleh Allah, kemudian Allah akan menanyakan kepada tangan kita, akan meminta persaksian kepada kaki kita, apa yang digunakan oleh hambaku dengan tangannya. Wahai tangan, bicaralah. Ya Allah, ya, ternyata si fulan, ya, dengan tangannya dia selalu memberi fakir miskin. Dia selalu berinfak, dia selalu menolong orang lain, bahkan sekecil apapun
Ya, jangan remehkan perbuatan itu. Ya Allah, dengan tangannya dia menyingkirkan duri jalan yang akan mengganggu kaum muslimin, yang akan mengganggu orang lain. Ya Allah, dengan tangannya dia menggunakan itu untuk membantu mengangkatkan apa? Barang dari apa? Dari tanah ke hewan tunggangannya atau mungkin ke mobilnya. Itu nanti akan jadi saksi. Kakinya, ya Allah, kakinya dipakai untuk melangkahkan ke majelis ilmu. Kakinya dilangkahkan untuk datang ke masjid untuk melakukan sholat. Makanya disunnahkan kalau Idul Fitri, Idul Adha, kalau kita mau datang ke tempat sholat, ke lapangan atau ke masjid, ya dianjurkan untuk ya jalan ya di dua tempat. Datang ke tempat sholat itu lewat misalkan jalan A, pulangnya lewat jalan B. Mipir cek urang mah. Makanya kalau seandainya ada orang yang rumahnya misalkan ini masjid, rumahnya di sini, ya. Ketika ke masjid misalkan dia datang ke sini, pulangnya muter. Kemana? Balik, muter amat jalannya. Yang nggak tahu mah pasti ngomong gitu. Tapi kalau kita tahu, supaya apa? Supaya jadi saksi langkah kaki kita disaksikan oleh bumi dan disaksikan oleh kaki kita. Ya, semakin banyak langkah, maka semakin banyak persaksian baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau buruk, tangan pun akan mengatakan, ya Allah, dia maksiat, dia mencuri, dia zalim, dia korupsi. Kaki Allah dia melangkahkan kakinya untuk melakukan maksiat. Dia datangi tempat-tempat hiburan, dia datangi tempat-tempat maksiat. Dia datangi tempat-tempat yang tidak disebut nama Allah, bahkan perzinahan dan kumpul-kumpul bebas misalkan, dia datang ke situ. Makanya akan menjadi saksi keburukan. Bahkan kulit yang Masya Allah nggak bisa berbicara, sekarang kita itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Sampai kita marah atau mereka marah kepada kulit sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Ya, orang-orang nanti mengatakan, kulit kunaon kitu ngomong eta lain cicing bae. Kan kalau misalkan di dunia kita melakukan maksiat, teman kita lihat, kita paling ngomong ke teman kita, kamu mah ember orangnya, nggak mau diem, ya kan gitu. Jadi supaya apa? Supaya tidak ngomong, kemudian kita tegur teman kita, kamu jangan bilang-bilang, kenapa kamu ngomong, kamu enggak setia katanya. Tapi ternyata bukan hanya teman kita, teman dekat kita, bukan. Kulit yang menempel di tubuh kita itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah baik dan buruknya. Apa yang kita lakukan kalau itu baik, itu nanti akan menjadi saksi kebaikan. Kalau ternyata keburukan akan menjadi saksi keburukan. Kemudian nanti membela kulit. Qalu antaqanallahu allazi antaqa kulli syai'. Jangan salahkan saya, kata kulit. Ya, Allah yang menjadikan aku berbicara. Yang Allah itu ternyata bukan hanya menjadikan aku berbicara, semuanya nanti akan berbicara. Batu akan menjadi saksi, bumi akan menjadi saksi, pepohonan akan menjadi saksi kalau seandainya kita maksiat atau melakukan kebaikan. Ya, makanya di dalam riwayatnya Nabi SAW menyebutkan sampai binatang yang kita pelihara itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Binatang yang kita pelihara itu akan menjadi saksi. Makanya al-khairu lis-salas. Hewan yang kita pelihara, terutama kuda, itu akan menjadi tiga. Yang pertama akan menjadi pahala untuk kita. Yang kedua akan menjadi penghalang dari azab Allah. Dan yang ketiga akan menjadi azab untuk kita. Yang menjadi pahala itu ketika kita apa? Ketika kita memeliharanya untuk jihad di jalan Allah. Setiap kali kita memberi makan, maka makanan yang kita berikan itu akan dicatat pahala oleh Allah. Setiap kita memberikan minum akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap kali dia pergi mencari makan sendiri, setiap langkah kakinya saja itu akan menjadi saksi mendapatkan pahala untuk kita. Ya, Masya Allah, luar biasanya. Sampai binatang yang kita pelihara itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bumi akan memberitahukan apa yang dilakukan oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Bi anna rabbaka auha laha. Ini ayat yang keberapa? Ayat yang kelima. Ya, laju ke-6 pengen beres ya. Ternyata bi anna rabbaka auha laha, karena sesungguhnya Allah telah memerintahkan demikian. Jadi yang memerintahkan bumi untuk berbicara siapa? Allah. Yang memerintahkan bumi berbicara Allah. Yang memerintahkan bumi bersaksi juga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak kita menyalahkan bumi.
Karena memang bumi yang kita pijak, yang kita hidup di atasnya, Allah nanti yang akan meminta persaksiannya. Ya. Ayat yang selanjutnya yang ke-6, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Perhatikan, ini ayat yang menyebutkan tentang bahwasanya kita nanti dibangkitkan berkelompok-kelompok dan berbeda antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Ada kelompok baik, ada kelompok buruk. Makanya kata Allah dalam Al-Quran tadi, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari tempat kuburnya, dibangkitkan oleh Allah berkelompok-kelompok, ashtata mutafarriqa, berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan apa? Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan amalannya, baik dan buruknya. Kalau seandainya baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau dia melakukan keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu akan berbeda-beda. Walaupun pekerjaannya sama, ganjarannya beda. Pekerjaannya sama, ganjarannya beda. Yang pergi ke masjid berjamaah, apakah dia mendapatkan pahala yang sama? Beda. Yang datang ke majelis ini sama, duduknya sama, gurunya sama, ya, tikarnya sama, ya, mendengarkan juga sama, mic yang dia dengar juga sama, tapi dia akan mendapatkan pahala yang berbeda. Makanya kata Allah, inna sa'yakum lasyatta. Usahamu itu nanti akan diberikan balasan oleh Allah berbeda-beda. Kalau yang datangnya ikhlas karena Allah, pahalanya lebih besar. Kalau yang datangnya rada maksakan, ya mungkin lebih besar lagi, karena dia melawan hawa nafsunya, ya. Kalau misalkan datangnya rada sambil lulus, kemudian dia mampu datang ke sini, mungkin lebih besar lagi. Ya, kalau hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ya mungkin pahalanya berbeda lagi. Maka nanti dibangkitkan oleh Allah berbeda-beda. Manusia akan dikumpulkan secara berkelompok-kelompok, tapi kelompoknya berbeda-beda. Makanya ada kelompok kebaikan, ada kelompok keburukan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran juga? Ternyata orang-orang ketika dibangkitkan itu berbeda-beda. Ada yang dibangkitkan tidak punya muka. Ya, kelompok yang tidak punya muka. Jadi mukanya nggak ada, muka rata. Siapa itu? Orang yang suka minta-minta ketika di dunia. Ya. Ada juga orang yang ternyata apa? Ketika dibangkitkan, ya, di akhirat nanti, ternyata dia dilempari batu ketika tenggelam di tengah lautan api. Tolong, ya, bukan ditolongin, malah dilempari dengan batu. Semakin dekat semakin lempari. Siapa itu? Pelaku riba, ya, orang yang bertransaksi riba. Kemudian nanti dibangkitkan seperti orang yang kesurupan, ya, orang pelaku riba. Ada juga nanti orang yang dibangkitkan itu seperti semut kecil, ya, gambar bentuknya manusia tapi kecil, liliput kalau kita mah mungkin, ya. Manusia mah pada gede dibangkitkan, dia mah kecil. Siapa itu? Bagi orang yang pelaku sombong. Ada juga nanti dibangkitkan ngesot. Ya, ada yang ngesot dibangkitkannya. Ada juga yang dibangkitkan sedeng gini, miring. Bagi orang yang punya istrinya banyak tapi nggak berbuat adil. Ya, nungora we nu di. Wala. Ya. Itu nanti miring jalannya, nggak tahu miringnya seperti apa, ya. Pokoknya sengkleh gitu. Itu berat sebelah, nggak bisa berlaku adil. Makanya kalau belum bisa adil, jangan coba-coba poligami, ya. Jangan poligami. Kemudian ada nanti lagi dibangkitkan. Siapa lagi? Ada yang lagi nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bercahaya. Itu bagi orang-orang yang suka wudu. Jadi suka wudu itu apa? Orang yang suka ke masjid berarti. Itu nanti dibangkitkan bercahaya oleh Allah. Kenapa? Karena nanti kita dibangkitkan oleh Allah. Itu apa? Itu dalam keadaan gelap. Kita dibangkitkan gelap gulita. Yang membuat cahaya kita itu apa? Yang membuat cahaya kita itu air wudu. Makanya kata Nabi SAW, ya, manusia itu nanti akan dibangkitkan ghurran muhajjalina min atharil wudu. Dibangkitkan bercahaya, dan yang bercahaya itu bekas wudunya. Ini
berarti anjuran bagi orang-orang yang apa? Anjuran untuk orang-orang supaya melaksanakan sholat. Sholat itu kan tidak sah kalau tidak dengan wudu. Ustaz, ngislah nek wudu baik, sholat mamual. Bukan demikian. Maksudnya apa? Wudu kemudian sholat. Itu nanti dibangkitkan bercahaya. Pokoknya banyak jenis-jenis kelompok-kelompok yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, tergantung dosa apa yang dilakukan ketika di dunia. Makanya kalau seandainya kita melakukan perbuatan dosa, langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, maka dosa kita yang kita lakukan yang dulu-dulu Allah akan maafkan. Ya, Allah akan maafkan. Ya. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya yang ke-7 dan ke-8. Ini ayat yang menjelaskan tentang ganjaran dan balasan. Ganjaran kebaikan dan ganjaran keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarrai, bukan sayyarayo. Syarrai shin ya, syarrai yarah. Itu kan susah nyebutin. Sarroyar apa? Sayyarayo. Syarroyara. Pokoknya banyak kesulitan-kesulitan. Apa kata Allah? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan sekecil apapun kebaikan, sekecil zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Apa zarrah itu? Kata para ulama tafsir, zarrah itu ada 3 tafsiran. Zarrah itu ada 3 tafsiran. Kalau kita melihat zarrah ya di dalam Al-Quran itu pasti ada 3 tafsiran. Tafsir yang pertama, zarrah itu semut kecil. Semut kecil. Semut yang paling kecil itu apa? Semut yang paling kecil semut nan. Sirum pudak. Sirum atul mah rada gede, pudak mah rada leutiknya. Bayi anu karak lahir. Bayinya yang kalik lahir. Jadi semut yang paling kecil itu zarrah ya. Jadi zarrah itu semut yang kecil banget. Jadi sekecil apapun kebaikan kalau kita lakukan, pasti Allah akan melihat memperlihatkan balasannya. Kemudian tafsir yang kedua, zarrah itu apa? Seperti debu di tangan kita yang kecil. Ini. Ada debu pasti di tangan kita. Maka 1 titik debu itulah zarrah. 1 titik debu itu adalah zarrah. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti Allah akan memperlihatkan balasannya. Yang ketiga, benda atau hal yang terkecil di muka bumi ini apa? Yang mungkin tidak terlihat oleh kita. Debu makan saking kecilnya. Di bawah debu apa? Atom, bakteri mungkin ya. Saking tidak terlihatnya. Jadi terlihat hanya dengan alat-alat pembesar. Ya, maka sekecil itu pun pasti Allah akan perlihatkan. Kapan kita melakukan itu? Mungkin dahulu beberapa tahun yang lalu kita lupa berbuat itu. Ya, tapi ternyata Allah mah tidak lupa, sudah tercatat rapi. Boleh jadi mungkin kemarin-kemarin kita melupakannya, Allah tidak lupa. Jangankan yang kemarin, beberapa tahun yang lalu itu Allah mah tidak lupa, sudah Allah catat rapi. Mungkin ucapan kita menghina orang, mungkin membuli orang, atau mungkin berkata kotor kepada orang, atau mungkin mengejek orang, merendahkan orang, Allah mah tidak lupa. Kita mah mungkin lupa, ngarasa teboga dosa baik kabatur. Horeng mah batur ya Allah, ternyata apa? Ternyata merasa terzolimi dengan kita. Kita lupa, tapi Allah tidak lupa. Dicatat rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya zarrah itu apa? Kecil banget. Apapun yang kita kerjakan itu pasti akan diberikan balasan dari kebaikan sekalipun apa? Sekalipun kecil. Makanya sekecil apapun kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, nasihati aku, wasiati aku. Kemudian kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau rendahkan atau jangan engkau anggap remeh kebaikan sekecil apapun. Wa alau antalqa akhaka biwajhin talik. Sekalipun engkau berjumpa dengan temanmu dalam keadaan apa?
Dalam keadaan muka tersenyum. Kapendak batur senyum, ya, batur senyum. Itu kan biasa aja menurut kita. Ih, unggal poe pendak baik, lain. Ternyata apa? Ternyata perkara remeh sekecil apapun itu menjadi wasiat Nabi untuk siapa? Untuk para sahabat. Maksudnya apa? Sahabat mah ya Rasulullah jangan tinggi-tinggi. Kalau tinggi mah takutnya nggak bisa ngerjain kita. Yang kecil aja yang gampang kita bisa mengerjakan. Qiyamul lail mah berat. Ya, berat tuh. 2 rakaat subuh berat. Kamu 2 rakaat subuh nage kadang kita berat. Ya, qobliyah ba'diyah zuhur mah berat. Kamu qobliyah ba'diyah zuhur na bage berat. Ya Rasulullah yang ringan-ringan saja. Maka kata Nabi jangan engkau remehkan ya perkara kebaikan sekecil apapun. Sekalipun engkau bertemu dengan saudaramu, sekalipun sering. Sekalipun pernah dengan senyuman. Ya sekalipun mungkin tidak mau nanya, senyum. Sekalipun mungkin direk nanya, ogah nanya lah. Dek mana geus nyaho dek lempang kaditu, orang unggal poena lempang kaditu ya. Isuk kepenak dek mana kaditu. Jaga isuk dek mana kaditu. Jaga isuk mau ogah nanya loh, geus nyaho pasti dek kaditu. Ada ogah nanya minimal senyum. Hati-hati misal. Itu terkadang kita anggap remeh padahal pahalanya luar biasa. Walaupun sering ketemu, baik itu dengan saudara, baik itu mungkin dengan kawan, baik itu mungkin dengan kawan kerja, baik dengan orang lain, sekalipun sering ketemu, senyum. Ternyata pahalanya luar biasa. Makanya kata Nabi, kata para ulama, Ibnu Mubarak mengatakan, rubba amalan sagir tu'azimuhun niyah. Boleh jadi amal kecil, tapi bisa dibesarkan pahalanya oleh niat. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah. Boleh jadi amalan besar, tapi ternyata karena niatnya bisa jadi kecil pahalanya. Maka tergantung niat kita. Kalau kita mengerjakan ibadah karena Allah, ya mengerjakan kebaikan karena Allah, Allah akan menjadikan besar pahalanya. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kita meremehkan sekecil apapun. Dek memere sodakoh, isinyo, ya, bahasa kita. Isinyo merengan sautik, bisi naon? Bisi ogahun, bisi ieu. Bere. Masya Allah luar biasanya ada kolot baheula saking hayang merekna ya yang menurut dia berharga tapi menurut yang diberikan tidak ada harganya dia tetap mengasih. Saking apa? Saking hayang merekna. Karena kenapa? Karena Nabi memang mengatakan kata Nabi ittaqun nar walau bisyikki tamrin. Takutlah kamu kepada Allah sekalipun hanya dengan sepotong kurma leutik teu. Leutik dipotong makin leutik lain. Apa kata Nabi? Takutlah engkau kepada api neraka. Sekalipun engkau bersedekah hanya dengan sepotong kurma. Maksudnya jangan kau remehkan itu. Boleh jadi sekecil kurma engkau berikan kepada hewan. Engkau berikan kepada binatang atau engkau berikan kepada kawanmu. Itu jauh lebih bermanfaat daripada apa? Daripada engkau tidak memberikannya atau mungkin engkau makan sendiri. Ya, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau kita tak mendapatkan apa yang akan kita berikan, jangankan sepotong kurma atau jangankan satu kurma sepotong saja enggak kita dapati, maka apa? Maka ucapkan kalimat yang baik. Pernah tidak makan basreng? Basreng kecil, saeutik. Ini nasihat Anas biasanya ke santri-santri. Basreng kalau kita makan santri, ya, itu enggak akan bikin kenyang. Teu kahendap teu kaluhur. Ya, katikorok doang. Teu nyampe kalambung bahasa kasarnya. Maksudnya apa? Enggak buat kenyang. Kalau antum banyak orang di situ, kasih anak sekalipun mungkin hanya sedikit-sedikit kebagiannya. Boleh jadi dengan sedikit itu Allah berikan pahala besar. Daripada antum makan sendiri nggak kenyang, lebih baik nggak kenyang dapat pahala daripada nggak dapat pahala nggak kenyang lagi. Ya, itu perkara kecil tapi terkadang banyak orang yang menyepelekan. Terkadang kita lebih pengen kenyang daripada memberi. Kenyang mah enggak, pahala juga nggak dapat. Lebih baik kita dapat pahala sekalipun tidak kenyang, ya. Maka jangan remehkan perkara kecil apapun. Sekalipun menyingkirkan duri di jalan, sampai ada hadis meriwayatkan bahwasanya ada orang yang ternyata dengan amal kecil menyingkirkan duri di jalan itu bisa menyebabkan masuk surga. Pernah dengar pelacur? Pelacur itu perbuatan dosa besar atau tidak? Dosa besar. Tapi ternyata apa? Saking besarnya dosa yang dilakukan, ternyata karena dia melakukan perbuatan kebaikan karena Allah, memberi makan memberi minum anjing, hanya mungkin minum yang mungkin tidak ada apa-apanya, sepele lah, air minumnya mungkin air minum keran mungkin.
atau mungkin air minum biasa dikasihkan, ternyata bisa masuk surga karenanya. Ada orang yang menganggap sepele keburukan yang menurut dia biasa aja, bisa masuk neraka karenanya. Makanya ayat yang selanjutnya yang terakhir, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang melakukan amal keburukan sekecil dzarrah, pasti akan Allah tampakkan itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu apa yang dilihat oleh mata-mata yang khianat, dan Allah tahu apa yang tersembunyi dalam hati kita. Makanya kalau kita punya niat keburukan, Allah belum mencatat keburukan. Kalau seandainya niat kita diamalkan, Allah catat keburukan satu. Makanya ketika kita mau melakukan keburukan, hati-hati. Jangan anggap dosa itu dosa kecil. Ya, kenapa? Karena tadi gunung pun bisa jadi gunung itu terkumpul dari batu-batu kecil. Ya, fa innal jibala minal hasa. Sesungguhnya gunung itu dari kerikil-kerikil kecil. Maka kata Nabi SAW, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Hati-hati, ya. Hati-hati kalian dengan dosa-dosa yang dianggap ringan. Cuman ini doang, cuman itu doang. Karena kata Nabi, fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Sesungguhnya kalau dosa-dosa kecil itu terkumpul di dalam diri seseorang, maka dia akan membinasakannya. Ya, jadi dosa kecil itu akan menjadi dosa besar kalau sering-sering dilakukan. Akan tetapi kalau seandainya kita melakukan dosa baik itu kecil ataupun besar, langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang bertobat seolah-olah dia tidak punya dosa. Apa kata Nabi SAW? At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari segala dosa seolah-olah dia tidak pernah punya dosa sama sekali. Jadi seperti bayi baru lahir tidak punya dosa. Makanya kalau kita melakukan dosa, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan di akhirat. Ya, akan memberikan balasan di akhirat. Balasan di akhirat itu besar. Balasan di akhirat itu besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kalau seandainya kita melakukan keburukan, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrar lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Orang-orang baik itu akan melihat balasan kebaikannya, orang-orang buruk akan melihat balasan keburukannya. Dan di akhirat keburukan itu besar sekali balasannya. Di dunia mah biasa-biasa saja, dan balasan di dunia itu ringan. Dan Allah kalau cinta kepada seorang hamba itu akan diberikan balasan di dunia sebelum dia akan diberikan ukubah atau azab atau siksaan di dunia. Karena kenapa? Karena Allah tidak mau dia disiksa di akhirat. Makanya kata Nabi SAW, innallaha idza arada bi 'abdin khaira ya ajjala lahu uqubata fid dunya. Allah kalau menginginkan kebaikan dari seseorang, pasti Allah berikan azab dulu di dunia. Jadi siksaannya disegerakan di dunia. Apa siksaan kita? Capek kita, lelah kita, pusing kita, galau kita, itu bagian daripada siksaan Allah untuk kita supaya apa? Supaya nanti kita dibangkitkan di akhirat tidak punya dosa sama sekali. Kenapa? Karena siksa di dunia mah ringan, nggak ada apa-apanya. Kita capek sedikit, hilang nggak capeknya? Hilang. Kita galau sedikit, besok hilang galaunya. Tapi di akhirat la yahya wala yamut. Maka kalau Allah menginginkan kebaikan dari seorang hamba, kalau dia melakukan dosa, Allah segerakan siksaannya di dunia sebelum di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau Allah menginginkan keburukan kepada seseorang, maka Allah tunda siksaannya sampai nanti dia meninggal dan di akhirat diberikan balasan. Dianggapnya apa? Orang yang melakukan dosa itu di dunia, saya tuh berbuat dosa, harta aja berlimpah. Allah cinta kepada saya, orang saya maksiat gak pernah disiksa, malah berkah katanya harta saya. Hati-hati. Boleh jadi Allah menginginkan keburukan, nanti dulu disiksanya di akhirat. Di akhirat mah berat.
ya Allah, kita tidak akan kuat. Ya, panasnya api neraka itu 70 kali lipat dari panasnya api dunia yang paling panas. Makanya jangan meremehkan dosa kecil walaupun sekecil dzarrah. Dan kalau kita sudah melakukan dosa, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin tafsir surat Al-Zalzalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita bersama golongan-golongan orang yang baik, yang soleh, ya, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa semoga kita dijauhkan oleh Allah dari dosa-dosa kecil yang mungkin kita anggap remeh, dan kita berlindung juga dari dosa-dosa besar yang mungkin sering kita lakukan. Dan kita berdoa semoga kita mampu melaksanakan amal-amal kebaikan sekecil apapun di dunia, sehingga nanti kita diberikan balasan kebaikan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wal khati'ah fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.